Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 8 Juni, judul renungan kita, Diberkatilah yang mendengar firman Allah dan menurutinya. Ayat hafalan, Lukas pasal 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau percaya kepada Yesus dan menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias, mereka menuduh Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan yang menjadi bisu dan buta dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 12 ayat 14. Itu artinya bahwa mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Lalu Yesus menjawab mereka, "Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 18. Yesus sedang menegaskan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah, yaitu dengan kuasa yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Ketika setan diusir dari seseorang, maka orang itu akan jadi rumah kekuasaan Allah. Tetapi ketika setan keluar dari seseorang, bukan yang diusir oleh Allah, tetapi keluar oleh setan itu juga, maka setan yang sama itu akan bisa kembali kepada orang itu, dan bahkan mengajak setan yang lain yang lebih jahat, dan perilaku orang itu akan lebih jahat. Tetapi kuasa Allah yang mengusir setan atau mengusir roh jahat dari seseorang, maka Allah itu akan menguasai orang itu, dan kuasa Allah akan tinggal di dalam diri orang itu, sehingga orang itu akan melakukan kehendak Allah. Orang seperti itu adalah pendengar firman Allah dan pelaku firman Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Oleh sebab itu, sebagai sahabat-sahabat Yesus, pastikanlah bahwa Allah yang telah melepaskan engkau dari kuasa kejahatan, izinkan dan bahkan minta Allah tinggal dalam dirimu, supaya kuasa iblis tidak mampu masuk kembali, supaya engkau menjadi pendengar firman Allah dan pelaku firman-Nya juga. Karena Yesus berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, merekalah yang akan diberkati oleh Allah. Yang lebih baik lagi adalah yang senang membaca firman, yang senang mendengar firman, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, pasti berbahagia. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus lebih senang untuk membaca firman, mendengar firman, dan menuruti apa yang Engkau telah firmankan.
Tolonglah kami supaya kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.